وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh karunia, rahmat dan nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Sungguh tanpa rahmat dan nikmat Allah tak akan sanggup langkah ini kita langkahkan menuju tempat ibadah salat ini. Tanpa anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, taufik dan hidayah yang Allah berikan, tak akan mampu kita duduk di sini menunaikan kewajiban kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu beribadah kepada Allah. Jamaah rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka seharusnya kita untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas seluruh rahmat dan nikmat yang Allah curahkan tersebut. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah utus untuk membetulkan akidah manusia, yang Allah utus untuk membersihkan dada-dada manusia dari sifat-sifat kesyirikan dan sifat-sifat kemungkaran yang lain. Jemaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada sebuah pepatah yang menyatakan kasih ibu sepanjang masa dan kasih anak sepanjang jalan. Pepatah ini menjelaskan kepada kita jamaah yang dirahmati Allah akan besarnya kasih sayang seorang ibu kepada anak, dan kenyataannya memang demikian. Siapa di antara kita yang meragukan akan besarnya kasih sayang orang tua kita kepada kita? Siapa di antara kita yang meragukan akan ketulusan kasih sayang ibu kita kepada kita? Dan bahkan barangkali tak kita temukan di kolom langit ini pada saat sekarang ini orang yang lebih besar kasih sayangnya, yang lebih tulus kasih sayangnya kepada kita melebihi ibu kita sendiri. Apa yang tidak dikorbankan oleh ibu kita untuk mewujudkan kebahagiaan kita selaku anak? Mereka korbankan waktu, tenaganya, umur, bahkan mereka rela mengorbankan hidupnya demi kebahagiaan si anak. Begitu besarnya cinta dan kasih sayang seorang ibu kepada anak. Namun ketahuilah jemaah yang rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, sadarilah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menciptakan langit dan bumi ini dan seluruh apa yang ada di dalamnya, jauh lebih besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anak. Sebagaimana yang dituangkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menceritakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Suatu ketika didatangkan kepada Nabi tawanan perang. Wa idza imra'atun min as-sabi tas'a id wajadat sabiyan fi as-sabi. Maka ketika itu tiba-tiba ada seorang wanita dari tawanan perang tersebut yang kehilangan anak, yang berusaha mencari anaknya yang masih kecil, yang masih bayi. Id wajadat sabiyan fi as-sabi. Tiba-tiba dia mendapati anaknya yang masih sobi, yang masih kecil tersebut. Akhadathu fa'alzaqathu fi batniha. Maka wanita tersebut langsung mengambil anaknya tersebut, kemudian memeluk anak tersebut dengan penuh kasih sayang.
sayang. Fa arda'athu, kemudian wanita tersebut menyusui anak tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat hal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Atarawna hadhil mar'ata talihatan waladaha finnar?" Apakah kalian mengira, apakah kalian menyangka, berpikiran bahwa wanita ini mau melemparkan anaknya ke kobaran api? Qulna, kata Umar bin Khattab ketika itu pun kami menjawab, la wallahi ya Rasulullah, tidak akan mungkin itu terjadi demi Allah wahai Rasulullah. Tak akan mungkin hal itu akan dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya yang sangat tulus menyayangi anaknya. Faqal, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala arhamu bi ibadihi, jauh lebih sayang, jauh lebih cinta kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran Al-Karim untuk dijadikan oleh manusia sebagai pedoman hidup, untuk dijadikan oleh manusia sebagai pijakan di dalam menjalani kehidupannya, dijadikan sebagai panduan hidup. Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya sebatas menciptakan manusia kemudian membiarkan manusia hidup sesuka hati mereka sehingga terjadi kerusakan di sini dan di sana, akan tetapi sebagai di antara bentuk kasih sayang Allah, setelah Allah ciptakan manusia, Allah turunkan Al-Quran Al-Karim untuk dijadikan oleh manusia sebagai pegangan hidup, panduan hidup yang dengannya manusia bisa meraih kebahagiaan hidup, yang dengannya manusia bisa meraih ketenangan, ketenangan di dalam menjalani kehidupannya. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah bulan Ramadan kata Allah. Bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai panduan hidup bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang dengannya manusia dapat membedakan mana dia yang hak, mana yang batil, mana yang hidayah dan mana dia yang kesesatan. Dan tak cukup sampai di situ jemaah rahmati Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sekalian mengutus Rasulnya untuk menjelaskan tentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran tersebut, untuk dijadikan oleh manusia sebagai suri tauladan, sebagai contoh di dalam menjalankan isi-isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran tersebut, yang dengannya manusia akan benar-benar mampu menjalankan Al-Quran tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dengannya manusia akan bisa meraih kebahagiaan hidup. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul tersebut uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk memberikan kabar gembira, wa nadhira, dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang menjauh dari petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut. Semua ini Allah lakukan jemaah rahmati Allah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah tidak ingin manusia tersesat, Allah tidak ingin manusia binasa. Allah ingin manusia hidup bahagia, merasakan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan di dalam menjalani hidup. Dan ketahuilah jemaah rahmati Allah, tidak ada jalan yang dapat mengantarkan kita kepada kebahagiaan hidup, kepada ketenangan hidup di dunia ini apalagi di akhirat, kecuali dengan mengikuti aturan-aturan, hukum-hukum dan petunjuk yang telah diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketahui, semakin jauh kita menyimpang dari petunjuk yang telah diturunkan oleh Allah, dan semakin jauh kita berbeda, semakin berbeda kita dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pastikan kita sudah semakin jauh dari kebahagiaan hidup. Kita ulangi sekali lagi,
Yakinilah di dalam setiap hati kita, semakin kita berbeda, menyimpang, jauh dari petunjuk yang telah Allah turunkan, dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pastikan kita sudah semakin jauh dari kebahagiaan hidup. Kita sudah semakin jauh dari ketenangan, dari tujuan hidup kita di dunia ini. Karena tidak ada kebahagiaan kecuali dengan mengikuti petunjuk yang telah diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Thaha? Perhatikan firman Allah di dalam surat Thaha ini ayat 123 sampai 124. Wa imma ya'tiyannakum minni huda, maka apabila telah datang kepada kalian petunjuk dariku, kata Allah, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siapa di antara kalian yang mau mengikuti petunjuk aku tersebut, siapa di antara kalian yang mau mengikuti petunjuk tersebut, fala yadhillu wa la yashqa, kata Allah, maka dia tak akan tersesat dan dia tak akan sengsara. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Namun barang siapa yang berpaling dari peringatanku tersebut, berpaling dari petunjuk tersebut, maka baginya kehidupan yang sempit, baginya kehidupan yang sengsara. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat An-Nahl Allah juga menyatakan, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang melaksanakan amal saleh, dikatakan seseorang melaksanakan amal saleh ketika dia mengikuti petunjuk yang telah diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, min dzakarin aw untha, dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam kondisi yang beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka niscaya kami akan berikan untuknya kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang bahagia ini di dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balasi mereka di akhirat dengan pahala yang, dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat tersebut. Di dalam surat An-Nahl ayat 97. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua pegangan, la tudillu abada ma tamassaktum bihim, kalian tak akan pernah tersesat, kalian tak akan pernah celaka selama kalian mau berpegang teguh dengan dua tersebut, kitabullah wa sunnati. Kata Nabi SAW, itulah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW. Di dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba, setiap umatku pasti dia akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Wa man yaba ya Rasulullah, para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba, siapa yang mau taat kepada aku maka dialah orang yang ingin masuk surga, namun siapa yang bermaksiat, yang ingin berpaling, maka dialah orang yang enggan untuk masuk surga. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketahuilah, tidak akan bisa seseorang mengikuti petunjuk yang telah Allah turunkan tersebut kecuali dengan dia belajar terlebih dahulu tentang petunjuk tersebut. Tak akan mungkin kita bisa menjalankan, mengikuti Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan kita belajar terlebih dahulu, hadir ke majelis ilmu, membaca kitab-kitab para ulama. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan. Dalam hadis ini Nabi tidak menyebutkan jenis kebaikan, nakirah yufidul umum, dalam bentuk nakirah menjelaskan keumuman makna, sehingga maksudnya siapa yang Allah inginkan untuknya segala bentuk kebaikan, kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat, yufaqihu fiddin, Allah akan pahamkan orang tersebut ilmu agama. Karena tak akan mungkin dia bisa berpegang teguh dengan agama Allah kecuali setelah dia mempelajarinya dan faham, mengerti mana yang halal, mana yang haram, mengerti mana yang hak dan mana yang batil, mengerti mana yang wajib, mana yang sunnah, mengerti mana yang mungkar dan mana yang disyariatkan. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau seandainya kita faham dengan konsep ini, maka sudah seharusnya setiap orang-orang yang kehidupannya, yang dia hidup ingin meraih kebahagiaan, dia benar-benar meluangkan waktu untuk belajar ilmu agama, benar-benar dia luangkan waktu untuk hadir ke majelis ilmu, dan benar-benar dia mengajak
anak dan istrinya untuk hadir ke majelis ini. Karena tak akan mungkin kita bisa meraih kebahagiaan kecuali dengan mengamalkan petunjuk yang Allah turunkan, dan tak akan mungkin kita mampu mengamalkan petunjuk tersebut kecuali dengan kita belajar terlebih dahulu. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kunci kebahagiaan. Inilah dia kunci kebahagiaan. Inilah dia jalan kebahagiaan. Tidak akan pernah Anda mampu meraih kebahagiaan kecuali dengan mengikuti jalan yang sudah dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa taala dan telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saja Anda melenceng dari jalan tersebut, maka itu akan menjauhkan Anda dari jalan dari kebahagiaan. Kita ulangi sekali lagi ya rahmati Allah. Sedikit saja Anda melenceng dari jalan tersebut, jalan yang lurus itu, dari petunjuk yang Allah turunkan itu, maka itu akan melencengkan Anda dari jalan kebahagiaan. Apa kata Allah Tabaraka wa taala di dalam surat Al-An'am? Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, maka jalan-jalan yang lain tersebut akan membuatkan kalian berpecah belah, bertikai dari jalan yang lurus tersebut. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jemaah rahmati Allah Tabaraka wa taala, di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan yang telah dijelaskan oleh Allah. Maka Allah katakan dalam ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqim, dan bahwasanya inilah jalanku, jalan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mustaqim, jalan yang lurus. Kemudian Allah perintahkan untuk mengikuti jalan tersebut, fattabi'uh, ikutilah jalan yang lurus tersebut. Dan ini dia yang senantiasa kita minta pada setiap rakaat salat kita. Ketika kita berdoa membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Mana dia jalan yang lurus? Jalannya Allah Tabaraka wa taala. Jalannya yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uh, ikutilah. Dengannya kalian akan meraih kebahagiaan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, jalan-jalan yang melenceng dari jalan yang lurus tersebut. Maka menjelaskan kepada kita, setiap kita melenceng dari jalan yang lurus, maka itu akan menyebabkan kita bertikai, itu akan menyebabkan kita berselisih, itu akan menyebabkan kita berpecah belah. Fatafarraqa bikum an sabili, maka niscaya kalian akan berpecah belah dari jalan yang lurus tersebut. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya setiap kita memahami konsep ini, maka sungguh kita akan dapat memahami bahwa setiap pertikaian yang ada di tengah-tengah kita, setiap perselisihan yang ada di tengah-tengah kita, itu terjadi diakibatkan karena kita melenceng dari jalan yang lurus tersebut, karena kita melenceng dari jalan yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasul. Baik melenceng dari sikap tindakan kita, dari sikap perbuatan kita, atau melenceng dari tutur kata ucapan kita, atau telah melenceng dari sisi amalan hati kita. Barangkali dahulu kita berjuang, berdakwah, ikhlas karena mencari wajah Allah, namun tak kalah keikhlasan tersebut sudah mulai pudar, di mana sudah diselipi oleh keinginan-keinginan yang lain, niat-niat yang lain. Siap-siap itu akan menyebabkan kita berselisih dan berpecah belah. Ketika tutur kata yang kita keluarkan sudah melenceng dari jalur yang lurus tersebut, ketika tindakan yang kita lakukan sudah melenceng dari jalur yang lurus tersebut, pastikan itu akan menyebabkan kita berpecah belah, akan menyebabkan kita bertikai dan berselisih. Makanya jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada solusi untuk mempersatukan, tak ada solusi untuk kembali bersatu, kecuali masing-masing kita berusaha untuk kembali kepada jalan yang lurus tersebut. Masing-masing kita berusaha mengintrospeksi diri kita, di mana letak melencengnya kita, di mana kita telah berpindah dari jalur yang lurus tersebut, sehingga kembali kepada jalur yang lurus tersebut, yang dengannya Allah akan mempersatukan hati kita. Hati kita benar-benar satu barisan, yaitu mencari ridha Allah. Namun kalau seandainya tidak, jemaah rahmati Allah, hadir kita di masjid,
untuk beribadah kepada surga akan merasa sesak. Duduk sejenak di majelis ilmu sudah tidak lagi terasa nikmat. Berjuang menegakkan dakwah tidak lagi terasa menyenangkan. Kenapa? Karena memang di hati kita sudah terdapat kerusakan. Karena di hati kita telah melenceng dari jalur yang lurus, atau melalui tindakan dan ucapan kita telah melenceng dari jalur yang lurus tersebut. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kasih sayang Allah yang kedua adalah di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu maaf, membuka pintu taubat bagi setiap hamba-hamba yang telah terlanjur melakukan kesalahan. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mampu ketika seorang hamba melakukan kesalahan, melakukan maksiat, Allah langsung membalasnya dengan mengambil anggota tubuhnya yang melakukan maksiat tersebut. Allah mampu di saat kaki kita langkahkan ke tempat perbuatan dosa, Allah mampu mengambil kaki tersebut atau menjadikan kaki kita menjadi lumpuh sehingga tidak berfungsi lagi. Allah mampu ketika tangan kita ini kita jatuhkan kepada perbuatan dosa, Allah mampu untuk mengambil tangan tersebut atau mematikan tangan kita sehingga tidak lagi berfungsi. Dan Allah juga mampu di saat mata ini Allah gunakan untuk yang haram, Allah butakan mata kita sehingga tidak lagi bisa berfungsi. Allah mampu. Akan tetapi tidak Allah lakukan, ya rahmati Allah, karena besarnya rasa cinta dan kasih sayang Allah. Bahkan Allah masih memberi kesempatan kepada hamba-hambanya yang sudah terlanjur melakukan dosa untuk kembali taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali tersungkur, tunduk di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Allah benar-benar sangat sayang terhadap hamba tersebut. Allah benar-benar cinta dengan hamba tersebut. Setelah hamba tersebut terjatuh kepada kubangan dosa dan maksiat, dia kembali tersungkur di hadapan Allah, merengek di hadapan Allah, mengharap balas kasihan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti seorang anak kecil yang dia merengek-rengek di pelukan ibunya, meminta dan mengharapkan balas kasihan dari ibu agar diwujudkan keinginan si anak. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala benar-benar sangat harap, benar-benar sangat senang ketika ada hamba-hambanya ketika terlanjur melakukan dosa kemudian kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak dipertahankan, kemudian semakin jauh dan menjauh dari jalan yang lurus tersebut. Makanya kita temukan, yang merahmati Allah, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan kepada setiap hamba-hamba Allah untuk kembali kepada ampunan Allah, bertobat kepada Allah. Allah katakan di dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah juga menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan benar-benar bertaubat, dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'at. Semoga Rabb kalian mau mengampuni dosa-dosa kalian, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan memasukkan kalian ke dalam surga-surganya yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah. Di dalam hadis qudsi Allah juga menyatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Kalian adalah orang-orang yang berdosa siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunub. Sementara aku, kata Allah, adalah zat yang mengampuni seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Di dalam riwayat yang lain Allah menyatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau balagat dzunubuka ananas sama. Kalaupun seandainya dosa-dosa kalian sampai ke langit, saking banyaknya dosa yang telah dia berbuat, kemudian kalian mau minta ampun kepada aku, aghfir lakum wala ubali, aku akan ampuni dosa-dosa kalian itu, kata Allah, dan aku tak peduli berapapun banyaknya. Cuma rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini menjelaskan Allah cinta, Allah ridho
Dan Allah senang ketika ada hamba-hamba Allah yang terlanjur melakukan dosa, hamba tersebut kembali kepada Allah, tersungkur di hadapan Allah, meminta belas kasihan Allah, meminta ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Katakan kepada diri kita, siapa lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa kita selain daripada Allah? Dan berapa banyaknya dosa-dosa kita yang telah kita lakukan? Tidakkah kita butuh dengan ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Tidakkah kita butuh Allah membersihkan diri kita dari dosa-dosa tersebut, yang dengannya kita bisa selamat dari azab Allah, dari azab kubur, dari azab akhirat, sehingga dengannya kita bisa masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara jalan yang dapat mendatangkan ampunan Allah adalah di mana kita memaafkan saudara-saudara kita. Ketahui, siapa di antara kita yang tak pernah melakukan kesalahan? Siapa di antara kita yang tak pernah berbuat salah kepada orang lain maupun kepada Allah? Dan apalagi kesalahan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alangkah banyaknya yang kita lakukan kesalahan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidakkah kita harap dosa-dosa kita, kesalahan kita kepada Allah dimaafkan oleh Allah? Maka di antara caranya adalah kita maafkan saudara-saudara kita yang terlanjur melakukan kesalahan kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nur? Allah menyatakan wal ya'fu wal yasfah. Allah katakan, tidakkah dia hendaklah dia memaafkan, hendaklah dia kembali menjabat tangan. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Kata Allah, tidakkah kalian ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya? Wallahu ghafurur rahim. Padahal Allah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para ulama kita menjelaskan, ayat ini turun sebagai teguran untuk Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika terjadi fitnah di kota Makkah, ketika terjadi fitnah tuduhan kepada Aisyah, putrinya Abu Bakar As-Siddiq telah melakukan perzinahan. Maka ketika itu orang-orang munafik gencar-gencarnya menyebarkan fitnah bahwa Aisyah telah berzina. Dan termakan oleh fitnah tersebut seorang sahabat Fatimah Ibnu Buthar, seorang sahabat di mana dia termakan fitnah tersebut dan ikut menyebarkan bahwa Aisyah telah berzina. Melihat hal itu, Abu Bakar As-Siddiq berkata, demi Allah, saya tidak akan memberikan nafkah kepadanya mulai dari sekarang, karena selama ini sahabat tersebut dinafkahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Melihat kondisi seperti itu, maka turunlah ayat yang menegur Abu Bakar As-Siddiq dengan menyatakan, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian ingin Allah memaafkan, Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Maka maafkanlah saudara kalian, kasihanilah dia, lanjutkan nafkah tersebut. Maka ketika Allah bertanya seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, bala ya Allah, mau ya Allah, saya mau Engkau ampuni dosa-dosa saya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa dengan kita memaafkan saudara-saudara kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.